Halo, selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air ya. Saya ucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau bikin video lagi nih teman-teman. Maaf backgroundnya ini kondisinya di kamar teman-teman. Jadi saya cari tempat yang ya bisa santai, bisa buat saya nyaman lah ngobrol-ngobrol soal kerjaan kita di perkebunan kelapa sawit ya, khususnya di Kalimantan. Jadi pada video ini saya tujukan buat teman-teman pemula ya, yang buat teman-teman yang mau kerja di perkebunan kelapa sawit, masih bingung, masih belum punya gambaran soal kerja di kebun kelapa sawit Kalimantan. Jadi ada salah satu ketakutan dari teman-teman yang mau berangkat kerja di kebun kelapa sawit yang sering masuk ke saya. Itu salah satunya karena menanggapi banyaknya postingan di media sosial, di Facebook dan lain sebagainya, dan banyaknya keluhan mereka-mereka mungkin yang sudah pernah berangkat ke sana. Salah satunya itu adalah mereka itu takut kalau tidak sesuai apa yang diomongkan dengan kenyataannya ya. Kan sering mas ya, teman-teman juga dengar seperti itu, wah nggak sesuai omongannya gitu ya. Jadi saya ingin sedikit kasih gambaran lah ke teman-teman sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Yang pertama saya jelaskan dulu dalam sistem perekrutan. Jadi orang yang kerja di sawit itu, pihak PT itu mereka menggunakan pihak perekrutan. Jadi CV di Jawa atau mungkin di NTT atau mungkin di Kupang, Sumba dan kota-kota lainnya ya. Mereka menggunakan jasa perekrutan karena mereka tidak bisa menghimpun orang dalam jumlah yang besar dalam satu tempat. Jadi kapasitas mereka ketika mereka semua sudah terkumpul baru mereka datang dan seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi pihak CV atau perekrutan mereka tuh biasanya bekerja sama. Ya mereka punya SPK atau surat perjanjian kerja bekerja sama dengan salah satu PT tertentu. Nah, dengan cara yang benar sebenarnya tuh pihak PT setelah tenaga itu terkumpul, pihak PT itu datang mas ke kantor perekrutan, terus memberikan sosialisasi. Oh kondisi PT-nya itu seperti ini, gambaran. Nah, mereka melakukanlah presentasi di situ. Itu yang terjadi sebenarnya, yang seharusnya tuh seperti itu teman-teman. Nah tapi pada kenyataannya apa teman-teman? Satu yang saya kasih gambaran, orang dari PT itu pun yang datang itu kadang-kadang ya kayak kemarin kami datang itu dari Jakarta. Jadi HRD pusatnya. Jadi misalnya ada satu PT, misalnya PT Astra saja ya. Nah, PT Astra itu dia punya banyak sekali PT, perkebunan kelapa sawit. PT Sinarmas dia punya berapa PT gitu. PT Eagle Hike, nah, mereka punya beberapa PT. Misalnya salah satu aja EHP atau Eagle Hike itu yang datang adalah HRD Region Kalteng yang membawahi 3 PT, atau yang datang HRD Region Kalbar yang membawahi 3 PT seperti itu, atau PT Talent, HRD Talent yang datang itu mengepalai sampai 4 sampai 5 PT di Kalimantan Timur seperti itu. Nah jadi mereka sendiri HRD yang datang, bahkan kemarin dari Gunas itu adalah HRD pusat dari Jakarta. Nah, jadi mereka itu HRD pusatnya yang punya Gunas ini. Nah, sedangkan Gunas itu punya belasan PT di Kalimantan gitu loh. Ketika mereka melakukan sosialisasi, nah disinilah ada sedikit kami yang orang CV yang pernah kerja di sawit memandangnya itu agak-agak lucunya di sini mas ya. Kalau sampai bilang ada ketidaksesuaian ya, karena yang merekrut itu sendiri dari pihak perusahaan, namanya bagian HRD itu kadang-kadang kurang memahami lapangan mas gitu loh. Nah, kayak kemarin itu HRD dari Jakarta yang datang, kondisi real di lapangan sendiri itu mereka tidak menyaksikan setiap harinya gitu loh. Jadi mungkinlah diberikan fasilitas A, B, C, dan Z, tapi setelah itu kan update-nya kondisinya itu baik, buruk, atau misalnya masalah air diberikan fasilitas genset, tapi pada kenyataannya genset nggak jalan kan HRD pusat itu tidak mengetahui mas gitu loh. Itulah kenapa kadang-kadang kalau teman-teman datang ke suatu perekrutan terus menyatakan kok tidak kesesuaian, karena apa mas? Jangankan perekrutnya, HRD-nya saja yang notabene adalah orang perusahaan itu akan menyampaikan sesuatu yang kondisi realnya saja dia tidak akan paham di lapangan, karena memang posisinya dia nggak di lapangan gitu loh, walaupun dia adalah bagian dari perusahaan itu sendiri gitu loh. Nah, itulah yang sering jadi permasalahan
kerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Jadi buat teman-teman yang mau kerja di sawit di Kalimantan, ya itulah resikonya gitu loh. Jangankan kalian ya, kayak Mi aja yang misalnya saya misalnya bekerja dulu masuk ke suatu PT, misalnya saya masuk ke PT Tribuana Mas di Kalimantan Selatan, itu PT naungannya Astra. Jangankan kalian yang orang luar ya, atau perekrut mungkin yang mungkin nggak tahu kondisi di lapangan, saya sendiri orang yang kerja di dalam PT itu nggak tahu kondisi real salam satu PT. Ini saya tahu teman-teman ya, yang buat teman-teman yang mau kerja sawit, saya sendiri ini ya yang kerja di PT Tribuana Mas misalnya di Kalsel, itu nggak tahu kondisi real dalam satu PT. Karena apa? Saya berada di Afdeling pada saat itu adalah Afdeling Fanta. Nah, saya berada di Afdeling Fanta. Nah, luas Afdeling Fanta itu kalau nggak salah sekitar 800 hektar itu dalam satu divisi. Nah, dan saya sendiri itu berada dalam satu naungan estate lah istilahnya. Kalau kita tuh divisi masih di atas kita masih ada estate lah. Estate itu ada 4 atau 5 divisi. Ya bayangin Mas ya, dalam satu PT Astra TBM itu dia punya misalnya 4 estate. Nah, 4 estate, satu estate aja punya 4 sampai 5 gitu loh. Nah, saya berada di 5 divisi, salah satu divisinya itu gitu loh. Berarti kalau misalnya luas dalam satu divisi itu misalnya 800 hektar, itu dikali berapa tadi tuh? 4 estate dikali 5 permanen, berarti 20 divisi itu Mas ya. Dalam satu region itu ada 4 divisi. Bayangkan 800 hektar dikali 20 divisi, berapa luas lahannya gitu. Nah, itulah mungkin kenapa saya kok nggak pernah tahu sekitarnya itu. Kalian tahu ya cuman divisi sebelahnya atau lingkungan estate saja gitu loh. Tapi divisi-divisi yang di ujung yang di sebelah sana, oh itu jauhnya luar biasa Mas gitu loh. Jadi dalam satu PT ini luasnya bukan main gitu loh. Bahkan ada beberapa PT itu yang bahkan lokasi kecamatannya aja berbeda gitu loh. Mereka terpisah gitu loh. Untuk jaraknya ke satu estate ke estate lain itu sampai ada yang pernah sampai 2 jam. Itu di Kalimantan Timur itu ada yang dari satu estate ke estate yang lain. Itu saya pernah masuk ke misalnya ke PT Talent yang di Kaltim. Itu saya lupa estate apa, itu ke estate-nya Bukit Permata. Itu jauh sekali itu, 1 jam lebih gitu prosesnya perjalanan itu. Jadi dan kondisi di lapangannya itu berbeda sekali, kondisi yang di Afdeling A sama di Afdeling B istilahnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman menanyakan kadang-kadang kenapa kok tidak sesuai, karena memang dalam satu PT itu luas Mas, luas sekali gitu loh. Ada misalnya nanya lahannya, Mas lahannya bagaimana? Ini kan repot Mas, dalam satu PT dengan ribuan hektar itu ketika mereka menyampaikan oh lahannya datar, tapi ternyata kalau kalian nanti ditempatkan ke divisi yang afdelingnya itu lahannya bergelombang, akhirnya apa? Ketidaksesuaian kan, ngomong oh nggak sesuai, katanya lahannya datar, ternyata lahannya tinggi dan bergelombang kan gitu. Kemudian dalam satu PT itu dia ada yang sawitnya pendek, ada yang sawitnya tinggi. Seperti itu. Nah, ketika sampean tiba-tiba nanti dimasukkan ke yang afdelingnya sawitnya tinggi, sampean akan protes, wah sawitnya nggak sesuai, katanya sawitnya masih dodos ternyata tinggi gitu. Seperti itulah kenyataannya Mas. Karena apa? Dari CV itu mereka hanya menghimpun tenaga-tenaga yang berada di Jawa atau berada di luar Kalimantan untuk mau berangkat kerja di kebun kelapa sawit. Nah, pada kenyataannya nanti sampai di perkebunan, penempatan divisi atau afdeling itu yang mengatur adalah pihak perusahaan. Disesuaikan sama kebutuhannya. HRD itu mereka hanya mengumpulkan berapa sih permintaannya misalnya. Oh, permintaannya 100 tenaga. Nah, ketika 100 tenaga itu sudah datang sampai di kebun itu mereka akan dibagi beberapa estate gitu loh, beberapa tempat sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan gitu loh. Nah, itu pun kadang masih berubah. Ketika waktu merekrut itu nanti ditempatkan di satu estate, begitu sampai di lapangan ternyata ada penyesuaian, oh ini harus dibagi 2. Nah, itu pernah terjadi juga seperti itu gitu loh. Dulu saya pernah kita berangkatkan orang ke PT Talent misalnya. Itu waktu sosialisasi pertama, itu penyampaian dari HRD-nya adalah masukkan ke estate A misalnya. Waktu kita sudah sampai ke sana, ternyata informasinya berubah gitu loh. Informasi dari atas lagi menentukan bahwa oh
kalian akan dibagi menjadi 2 estate gitu loh. Padahal informasi pertama cuma 1 estate. Nah, kondisi di 2 estate itu berbeda sekali gitu. Yang satunya datar, yang satunya perbukitan gitu loh. Cara perhitungannya nggak sama, tahun tanamnya juga berbeda gitu loh. Nah, ini kan yang akhirnya menimbulkan masalah kayak gitu. Nah, jadi teman-teman paham Mas ya. Sebenarnya letak permasalahan itu di mana? Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah ya jangankan pihak PT yang informasinya nggak akan bisa selalu update soal kondisi di lapangan, ditambah lagi sampean mendengarkan informasi itu dari perekrut. Nah, perekrut itu sendiri kan mendapatkan informasi dari HRD kan seperti itu. Nah, belum lagi nanti ada perekrut-perekrut yang istilahnya mereka itu adalah bawahannya perekrut atau subperekrutnya kan seperti itu, yang masih punya yang namanya informasi A ke B itu berbeda-beda gitu loh. Tuh, jadi buat teman-teman yang mau kerja di sawit, ketika sampean hanya mengandalkan informasi itu hanya dengan bertanya dan seperti itu dan hanya ingin membandingkan, sampean akan kecewa. Tuh. Jadi buat teman-teman ya pemula, ini bukan buat mengecilkan hati kalian gitu loh. Kalau mau kerja di sawit, satu kuncinya saya pesan, udah nggak usah kebanyakan dipikir Mas gitu. Kerja sawit itu mudah karena dijalanin. Begitu kalian menjalaninya, menikmatinya, itulah baru sampean akan menikmati hasilnya. Tapi kalau kebanyakan dipikir, wadah, baru pertama datang sampean akan kecewa. Baru datang ngelihat mesnya, wah kok nggak sesuai nih, fotonya bagus, kok eta yang datang ke sini sampai sini kok mesnya jelek. Nah, karena apa ya, sama sampai kenalan di Facebook kan, foto cewek kok cantik, begitu ketemu langsung kok jelek gitu. Sama juga foto pun seperti itu, lahan di foto yang bagus, mes-mesnya di foto yang bagus, yang jelek-jeleknya kan tidak pernah difoto Mas. Sampai akan melihat itu kenyataan seperti itu ketika nanti sampai di lapangan. Tapi intinya satu, ketika yang sampean cari itu adalah uang, nggak ada masalah dengan semua itu Mas gitu loh. Kalau sampean hanya mencari Mas, saya nyari tempat yang nyaman, wah repot Mas. Hampir saya merantau di banyak tempat, ketika kita butuh kenyamanan itu sulit Mas gitu loh. Jadi yang ketika kita cari itu uang, nah mungkin uang itulah yang akan nantinya buat kita nyaman gitu loh. Jadi kerja apapun itu kalian selama kerja di sawit itu akan dihargai tuh, selama sampean bekerja. Tapi kalau kalian malas bekerja terus mau dihargai, wah itu nggak akan dapat sampean. Itu aja. Mungkin di video-video berikutnya akan saya lebih gamblang lagi lah, jelaskan sedikit-sedikit lah gambaran soal kerja di sawit. Jadi buat teman-teman yang mau kerja di sawit, cobalah sedikit renungkan apa yang menjadi gambaran saya ini. Saya harap ini bukan menjadi kelemahan buat sampean mau buat kerja di sawit, tapi menjadikan awal mulai berpikir lah gitu. Oh, saya di sawit bener-bener siap lah seperti itu. Oke, makasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.